wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara podcast kesayangan kita, Ngobrolin Anak. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yaitu pengasuhan anak berdasarkan teori pembelajaran sosial. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, hari ini saya Tri Widyatuti, mahasiswa manajer pendidikan anak usia dini Universitas Terbuka, kali ini akan memandu acara podcast kita pada siang hari ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama sekali ada Mama Kansa sebagai perwakilan dari orang tua dan juga selanjutnya narasumber yang luar biasa pakar PAUD di Kota Balikpapan, yaitu Ibu Tri Wahyu Rindayani MPD. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja sapa narasumber kita yang luar biasa. Mama Kansa, bagaimana kabarnya? Baik, Bunda. Baik. Siang hari ini terima kasih banyak sudah hadir ya. Putranya sama siapa dari rumah? Putranya ibu sama mbaknya. Oh, ya, baik. Dan juga luar biasa narasumber kita pakar pendidikan anak usia dini yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini ini sekitar 40 tahun, luar biasa. Ya, beliau dari masih muda sampai muda lagi masih menjadi dan masih konsisten dalam dunia pendidikan anak usia dini. Oke, beri aplaus yang meriah dong untuk Ibu Tri Wahyu Rindayani MPD. Baik, bagaimana Bu kabarnya siang hari ini? Baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan Ibu masih meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama sekali kita coba untuk berbincang-bincang dahulu nih dengan narasumber yang pertama kita, perwakilan dari orang tua. Walaupun sebagai orang tua, tapi beliau juga sibuk bekerja setiap harinya, begitu ya. Boleh tahu nggak bekerjanya di mana, Mama Kansa? Saya bekerja di bidang teknik penerbangan, Ibu. Saya kerja di Bandara Samsudin. Oh iya. Sudah berapa tahun? Sekarang sudah masuk 9 tahun. Masya Allah, luar biasa, sangat lama sekali ya. Itu mengurusin transportasi udara atau bagaimana ya? Saya bekerja di bidang teknik, Ibu, untuk instrumental alat penerbangan, dengan membantu pilot landing, take off, membantu percakapan antara pilot sama ATC. Nah, perangkatannya di bawah tanggung jawab saya. Oh, begitu ya. Berarti kalau sampai teknisinya nggak benar, berarti takutnya terjadi apa-apa juga ya, Masya Allah. Berarti jasanya luar biasa ini pekerjaannya Mama ini, walaupun sebagai wali anak didik, tetapi tetap sibuk gitu ya. Dan sangat penting sekali kontribusinya terhadap dunia penerbangan gitu ya. Baik, Mama. Nah, ini pertanyaan yang pertama loh ya. Gak usah tegang-tegang ya. Soalnya biasanya ngolah itu kita membuat suatu makanan gitu ya. Tapi ternyata kita sekarang ngobrolin anak ya. Gak usah masak-masak dulu, ditinggalin dulu masakannya. Baik, Mama, menurut Mama, apa saja sih tugas dan peran orang tua dalam mengasuh anak? Peran dan tugas orang tua. Jadi sebagai orang tua kita tidak hanya memberi makan dan penyekolah saja, Bunda. Di sini juga tugas kita yaitu membimbing, mendidik dan juga memberikan contoh kepada anak agar dapat berperilaku baik. Begitu, Bunda. Ya baik, menarik sekali ya. Ternyata tetap punya pikiran bahwa anak itu harus dikasih tahu yang baik-baik terus gitu ya. Terus bagaimana sih caranya untuk memberi contoh kepada putra-putrinya di rumah? Saya biasanya mencoba selalu sabar di depan anak, Bunda, karena kalau saya sabar anak juga akan mengikutinya. Dan juga saya mencontohkan perilaku-perilaku yang baik. Misalnya ada bacaan di jalan, saya baca. Dan juga beribadah, budaya yang utama. Karena pada dasarnya anak itu meniru orang tuanya, Bunda. Jadi kalau setiap ini muslim ya, jadi setiap sholat berarti supaya anaknya mau ikut sholat berarti diajak bersama, sholat berjamaah begitu ya. Betul sekali, Bunda. Ya baik.
Nah, jadi sebenarnya berarti anak itu memang suka meniru ya, Maya? Anak yang suka sekali meniru orang tuanya dan mereka akan memperhatikan dan lebih bersemangat untuk melakukannya ketika orang tuanya juga melakukannya. Benar sekali. Ada pengalaman juga waktu di kelas itu, anak-anak itu mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang kurang pantas. Ternyata mereka meniru apa yang didapatkan di lingkungan sekitarnya, begitu ya. Ya, baik. Ini sesuai dengan teori yang akan kita bahas hari ini, bahwa anak itu belajar dari apa yang diamati, gitu ya. Nah, kalau anak-anak melakukan kesalahan, bagaimana sih caranya mama untuk menanganinya? Baik, kalau semua anak melakukan kesalahan, itu biasanya saya sabar dulu Bunda. Karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dia harus tenang. Jadi ketika saya sabar, dia tenang, baru kita ngobrol bareng. Selain itu juga ketika dia marah-marah atau dia berkata kasar, saya berusaha untuk tetap sabar dan juga berkata yang baik agar dia bisa menjelaskannya dengan perkataan dan perbuatan yang baik juga. Begitu Bunda. Nah, ini ada satu lagi nih, Ma. Bagaimana sih mengatur waktunya mama tuh, ya kan? Selama ini kan sambil bekerja, gitu, supaya kualitas bertemu dengan anak-anak, apa yang menjadi keinginan orang tua itu juga tersampaikan. Kira-kira mengatur waktunya bagaimana? Baik, ketika saya di rumah Bunda, saya tidak bekerja, saya akan full pegang anak, makanya istirahat dulu. Dan di situ kita waktu-waktu yang dimana saya tidak bersama anak saya akan saya ulang lagi. Misalnya ditanya, nanti di sekolah ngapain? Dia mencoba menjelaskannya sesuai urutan waktu Bunda. Di situ nanti saya lebih bisa mengkoreksi bagaimana perkembangan anak saya, bagaimana tindakan anak saya di sekolah, bagaimana emosinya dia, karena dia juga berusaha buat menceritakannya kepada saya secara jelas, begitu Bunda. Iya, baik. Teman-teman di studio ataupun yang ada di audiens yang ada di rumah masing-masing. Nah, ini menarik sekali karena dari tadi Mama Kansa ini membicarakan tentang mbaknya atau tentang ini ya. Nah, teman-teman, ada yang menarik nih dari tadi Mama Kansa membicarakan tentang mbak-mbak. Nah, mbaknya ini rupanya panggilan untuk teman yang mendampingi Anda gitu ya, kayak suster yang di rumah gitu ya. Nah, Mama, apakah ada teknis atau ada pembekalan sendiri sih untuk mbak yang di rumah mengingat pembelajaran atau pembekalan atau untuk perilaku anak-anak ini harus sama gitu, apa yang diajarkan orang tua sama dengan mbaknya, karena memang mbak ini kan durasinya berapa persen di dalam rumah bersama dengan putra putri mama gitu. Silakan, Mas. Betul Bunda, jadi kalau di rumah saya ini straight ke jadwal Bunda, dimana kalau saya bekerja, saya percayakan anak saya ke mbaknya. Nah, setelah pulang, saya mau semua waktunya anak saya untuk saya. Nah, di sini persyaratan buat mbaknya juga wajib aktif, karena di masa-masa perkembangan ini kan wajib aktif tuh anak Bunda ya. Betul. Dan juga bisa mengikuti pelajaran di sekolah, karena setiap dari pulang sekolah sampai saya pulang kerja, biasanya kita akan mengulang lagi pelajarannya di sekolah sama mbaknya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, istirahat, ketemu saya, dan di situ baru kita mulai menceritakan, kita bermain dan lain juga, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya memang sudah ada kesepakatan bersama begitu ya. Apa yang akan diajarkan orang tua, juga mbaknya juga harus dapat menyesuaikan gitu ya dengan keinginan orang tua. Jadi mama nih, mama maunya seperti ini gitu ya. Jadi nanti mbaknya juga harus sama gitu. Misalkan mama jam segini tidak boleh ada main gadget, bahkan sih screen time anak-anak. Berarti mama juga mbaknya juga memahami itu gitu ya. Jangan sampai sambil mengasuh mbaknya sibuk main HP sendiri gitu ya. Oke. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali perbincangan kita dengan Mama Kanza ya, dari kesibukan di kantor yang luar biasa, berkecimpung di dunia penerbangan, tapi juga sangat aktif, sangat dekat sekali dengan putra-putrinya yang ada di rumah gitu ya. Nah, sekarang kita beralih kepada pakar PAUD luar biasa kita, Ibu Triwahyuri Dayani MPD gitu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja kita berikan kepada Ibu. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya penjelasan tentang, karena kita ngomongin pengasuhan anak perspektif Bandura. Nah, pengasuhan anak menurut teori pembelajaran sosial, ini kita tahu bahwa Bandura ini teorinya tentang
kita akan dengarkan bersama penjelasan dari pakar PAUD kita, yaitu beliau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan tentu saja juga sebagai Ketua KKPS TK Kota Balikpapan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Widi. Baiklah, jadi dalam hal ini ya, teori ini menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan observasi dan pengamatan ya. Jadi apa yang dikatakan Mama tadi benar apa adanya. Jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari ya. Jadi kalau orang tuanya mengajarkan baik, pasti anak-anak akan menirunya juga baik ya. Jadi untuk Mbak yang di rumah juga sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan. Jadi paling tidak Mbak bisa mengikuti apa yang diarahkan orang tua. Karena pada dasarnya anak-anak itu melihat lingkungannya. Bagaimana kita akan memberikan pembelajaran yang positif, yang baik dengan bahasa santun akan diikuti anak semuanya ya. Jadi anak itu menurut teori ini melakukan observasi dan pengamatan yang terus gitu. Jadi semua ya, untuk orang tua ya, kemudian untuk pemerhati pendidikan, lingkungan itu memang sangat berpengaruh besar untuk tumbuh kembang anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Jadi nanti kalau anak itu melihat contoh yang baik dan dia akan menirunya seperti itu ya. Jadi lingkungan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Demikian Bu Wiwi. Baik Bu, jadi orang tua dan lingkungan itu jadi seperti cermin begitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi orang tua itu adalah cerminan di mana kita akan menggoreskan ya, ataupun mana itu bukan kertas kosong ya ternyata. Jadi dia sudah ada tulisan yang harus ditebalkan. Jadi bagaimana kita orang tua yang dekat sekali dengan anak, pendidikan yang dasar ya dari rumah itu adalah orang tua. Jadi kemudian sampai di sekolah ditebalkan lagi oleh ibu guru. Jadi kolaborasi parenting orang tua dan guru itu sangat penting. Berarti istilahnya timbal balik begitu ya Bu ya? Iya, timbal baliknya seperti itu gitu. Jadi saat lingkungan yang baik, maka timbal baliknya anak-anak juga akan bersikap baik begitu. Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tuanya melakukan hal yang baik sebagai cermin, anak-anak juga akan menirunya. Karena memang saling mempengaruhi dan juga anak itu imitasi ulung begitu ya Bu ya. Meniru apa yang dilihat oleh anak tersebut terhadap lingkungan sekitar, orang-orang sekitar gitu ya Bu ya. Baik. Bu, untuk selanjutnya peran sekolah dalam hal ini bagaimana menurut Bu Tri? Ya, peran sekolah juga menjadi model ya, menjadi model untuk anak tersebut tumbuh kembang ya, karena memang terminat itu harus terlihat dan anak-anak pasti kalau di sekolah kan dia nurut ya Bu ya, kata orang tua, Bu kenapa kalau di sekolah anak-anak saya ini nurut gitu ya kepada guru, tetapi kalau di rumah kok tidak seperti itu ya. Seringkali orang tua menyampaikannya seperti itu. Jadi ya kalau peran dari sekolah sendiri ya sangat penting ya untuk kita sama-sama memberikan masukan ya, perilaku yang baik dan lain-lain itu sama menjadi model ya, sama-sama menjadi model untuk nantinya anak-anak ini menirukan hal-hal yang positif begitu. Baik Bu, jadi antara sekolah dan orang tua itu harus ada komunikasi aktif gitu. Ya, komunikasi aktif, kerjasama ya, baik dengan orang tua murid, dengan lingkungan sekitar ya,
kalau kita pas pelepasan peserta didik, undanglah lingkungan sekitar sekolah, ya, panutan-panutan di masyarakat, itu menjadi model juga untuk kita memajukan lembaga kita. Begitu. Ya Bu, baik, ini adakah Bu cara atau yang dilakukan oleh Ibu selaku Ketua KKPSTK dari Dinas Pendidikan sendiri, bagaimana sih cara supaya selain parenting ini, bagaimana caranya supaya ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, gitu. Cara meningkatkannya supaya sekolah itu supaya dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan, mengerti bahwa pembelajaran sosial ini penting untuk anak-anak, gitu. Selain parenting dari Dinas Pendidikan sendiri apa Bu? Seminar mungkin? Iya, kalau dari kita dari Dinas Pendidikan pastinya kita memberikan seminar-seminar kepada guru, ya, untuk meningkatkan kinerja guru, mendampingi anak-anak di sekolah masing-masing, ya. Jadi beberapa kali saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas guru kita, ya. Dari Dinas Pendidikan itu kita akan meningkatkan kualitas guru-guru di lapangan, bagaimana pola asuh yang baik, ya, untuk sama-sama kita mengatakan anak-anak kita menjadi yang lebih baik, begitu ya. Pola asuh itu sangat penting. Jadi tidak saja parenting, ya, yang sudah dilakukan di sekolah, pastinya sekolah selalu parenting dengan orang tua, menghadirkan pakar pendidikan, ya, untuk supaya orang tua melek bagaimana cara pengasuhan yang baik, gitu ya. Jadi dari sekolah itu, sekolah mengadakan parenting, kami yang dari Dinas Pendidikan akan memberikan materi-materi khusus untuk kepala sekolah, kemudian untuk guru, ya, bagaimana mengembangkan kemampuan ibu guru sendiri dalam mendampingi peserta didik di sekolah. Ya, baik, luar biasa menarik sekali teman-teman, ya. Jadi baru ingat bahwa kalau ngomongin lingkungan berarti ada kaitannya dengan sekolah ramah anak Bu. Jadi Dinas Pendidikan bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Untuk sekolah ramah anak itu memang harus di setiap sekolah harus ini, ya, sudah harus mulai harus ada di sekolah masing-masing, ya, karena memang sekolah ramah anak ini banyak sekali atribut yang harus dilengkapi, gitu ya. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah gitu ya, karena biayanya juga tidak sedikit. Tapi jangan putus asa, memang sekolah ramah anak itu dikhususkan untuk sekolah-sekolah supaya orang tua juga merasa nyaman, ya, aman anaknya, jauh dari benda tajam, aman, ya, seperti di sekolah ini lingkungannya sudah dipagar tinggi keliling, ya, itu sudah salah satu atribut, ya, yang diminta oleh ramah anak. Jadi banyak poin-poin yang harus dilengkapi oleh sekolah-sekolah, ya. Jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk kita menuju sekolah ramah anak? Karena memang tadi ada kaitannya bahwa lingkungan itu lingkungan yang baik akan berpengaruh juga kepada anak-anak yang menjadi baik, begitu ya Bu, ya. Ya, jadi. Baik Bu Tri, satu lagi pertanyaan ini untuk Ibu Tri, apa saran Ibu untuk orang tua? Ya, untuk orang tua, saya tadi sudah menyampaikan sedini mungkin sudah harus melek, ya. Harus mau mendampingi putra putrinya terutama, ya, baik di rumah, di sekolah, di luar lingkungan, ya. Jadi pendampingan orang tua, pengasuhan orang tua itu harus terus dilakukan. Nah, contohnya, ya, pada saat anak bermain, ya. Nah, bermain juga harus kita dampingi supaya daya cipta, daya pikirnya anak-anak berkembang dengan maksimal, kognitifnya, ya. Jadi kemudian di luar misalkan kita mendampingi anak-anak untuk bermain di tempat-tempat playground, ya, tempat bermain. Nah, kita sedapat mungkin ikut masuk ke dalamnya. Di sana harus ada interaksi
interaksi dengan anak-anak yang sama-sama bermain, orang tua yang sama-sama mendampingi anaknya bermain. Terdapat mungkin orang tua kolaborasi, saling menyampaikan informasi, tegur sapa, jangan saling diam ya, terkadang karena tidak kenal ya, jadi maka saya tidak kenal kok, diem aja, saya mendampingi anak saya, tidak seperti itu. Jadi kegiatan di luarnya, parenting dengan anaknya, dampingi anak-anak kita. Untuk orang tua, berikan pembelajaran atau pendidikan-pendidikan yang positif, ya, bahasa-bahasa yang positif, kemudian lakukan terus-menerus, jangan putus asa ya. Kalau anak tidak mampu, ayo kita ulang kembali kata-kata itu, diulang untuk pembelajaran yang memang itu ditekankan, gitu ya. Misalkan bagaimana anak-anak salaman kepada orang tua, kemudian ucapan salam dengan yang tidak berteriak ya, dengan nada pelan, tapi betul-betul dari hati. Jadi jangan sekedar lisan di luarnya, tetapi masuk ke jiwanya. Yang penting itu, Bu Widi. Jadi anak-anak itu betul-betul melakukan kegiatan itu dengan kesadaran sendiri, tanpa harus nantinya kita paksa. Tapi memang itu harus terus-menerus ya, bertahap. Misalkan belum mampu, nanti kita ulang lagi. Seperti itu pesannya kepada orang tua. Ya baik, terima kasih luar biasa sekali teman-teman semuanya, para pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa ambil beberapa tips penting ya. Yang pertama, jadilah teladan bagi anak-anak di rumah, kemudian juga tunjukkan perilaku positif setiap hari dan bangun. Ya, saya lanjutkan lagi, dan bangun komunikasi yang baik serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Nah, sebagai penguatan nih dari Mama Kansa sendiri, adakah tips tambahan? Silakan. Tips dari saya, lebih banyak waktu bersama anak, lebih perbanyak bonding, karena anak tidak bisa dilahirkan. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, apalagi di usia-usia sekarang. Mereka harus meniru perilaku baik orang tuanya, jadi perbanyak waktu aja sama anak, Bunda. Iya. Iya, luar biasa sekali. Nah, sebagai penguatan terakhir untuk Ibu Tri, silakan. Iya. Yang pertama yaitu jadilah orang tua yang harus sadar bahwa belajar itu dari mana saja ya. Yang kedua yaitu berilah contoh-contoh yang baik dan tidak melakukan perintah ya itu. Terima kasih. Baik sahabat Moa, nah dari podcast kita hari ini kita belajar bahwa anak belajar dari apa yang mereka lihat, kemudian bukan hanya dari apa yang mereka dengar saja. Dan juga peran orang tua sangat penting sebagai contoh utama dalam kehidupan anak. Nah, semakin baik perilaku orang tua, maka semakin baik pula perkembangan anak didik kita. Nah, baik secara akademik maupun sosial. Nah, terima kasih banyak Putri Wahyudi Dayan IMPD dan juga Mama Kansa. Terima kasih banyak. Demikianlah tadi podcast kita pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Sri Widya Stuti dari TK Kartika 566. Mohon undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.